Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah singkat Abbad bin Bishyir yang selalu disertai cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mus'ab bin Umair tiba di Madinah sebagai utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansyar yang telah baiat kepada Nabi dan membimbing mereka melakukan syalat, maka Abbad bin Bishyir adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Ia datang menghadiri majlis Mus'ab dan mendengarkan dakwahnya, lalu diulurkan tangannya mengangkat baiat memeluk Islam. Dan semenjak saat itu, mulailah ia menempati kedudukan utama di antara orang-orang Ansyar yang diridlai oleh Allah, serta mereka ridha kepada Allah. Kemudian Nabi pindah ke Madinah setelah lebih dulu orang-orang mukmin dari Mekah tiba di sana. Dan mulailah terjadi peperangan-peperangan dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan kafir Quraisy dan sekutunya yang tak henti-hentinya memburu Nabi dan umat Islam. Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan. Dan pada setiap peperangan itu, Abbad bin Bishyir berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan matian serta cara yang amat mengagumkan. Dan mungkin peristiwa yang kita paparkan di bawah ini dapat mengungkapkan sekelumit dari kepahlawanan tokoh mukmin ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Zatur Riga, mereka sampai di suatu tempat dan bermalam di sana. Rasulullah memilih beberapa orang sahabatnya untuk mengawal secara bergiiran. Di antara mereka terpilih Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishyir yang berada pada satu kelompok. Karena dilihat oleh Abbad bahwa kawannya Ammar sedang lelah, diusulkannyalah agar Ammar tidur lebih dulu dan ia akan mengawal. Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup, maka giliran Ammar pula mengawal menggantikannya. Abbad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman, maka timbullah fikirannya, kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan salat, hingga pahala yang akan diperoleh akan jadi berlipat. Demikianlah ia bangkit melakukannya. Tiba-tiba, sementara ia berdiri sedang membaca sebuah surat Al-Quran, setelah Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan diteruskannya salatnya. Tidak lama di antaranya mendesing pula anak panah kedua yang mengenai anggota badannya. Tetapi ia tak hendak menghentikan salatnya, hanya dicabutnya anak panah itu seperti yang pertama tadi, dan dilanjutkannya bacaan surat. Kemudian dalam gelap malam itu, musuh memanahnya lagi untuk ketiga kalinya. Abbad menarik anak panah itu dan mengakhiri bacaan surat. Setelah itu ia ruku dan sujud, sementara tenaganya telah lemah disebabkan sakit dan lelah. Lalu sementara sujud itu diulurkannya tangannya kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya dan ditarik-tariknya ia sampai terbangun. Dalam pada itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar terbangun mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit. "Gantikan daku, mengawal karena aku telah kena." Ammar menghambur dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan takutnya musuh yang menyelinap. Mereka melarikan diri sedang Ammar berpaling kepada temannya seraya katanya, "Subhanallah, kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi?" Ujar Abbad, "Ketika daku salat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Dan demi Allah, kalau tidaklah akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita, menjaganya. Sungguh, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Abbad amat cinta sekali kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Dan semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato dan mengarahkan pembicaraannya kepada kaum Ansyar, ia termasuk salah seorang di antara mereka. Sabdanya, "Hai golongan Ansyar,
Kalian adalah inti, sedang golongan lain bagai kulit ari. Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian. Semenjak itu, yakni semenjak Abbad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, dan ia rela menyerahkan harta benda nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, maka kita temui dia di arena pengorbanan dan di medan laga muncul sebagai orang pertama. Sebaliknya, di waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan, ia sukar untuk ditemukannya. Di samping itu, ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun, seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang, seorang dermawan yang rela berkorban, dan seorang mukmin sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanannya ini. Keutamaannya ini telah dikenal luas di antara sahabat-sahabat Rasul. Dan Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, pernah mengatakan tentang dirinya, ada 3 orang Ansyar yang keutamaannya tak dapat diatasi oleh seorang pun juga, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudlair, dan Abbad bin Bishyir. Orang-orang Islam angkatan pertama mengetahui bahwa Abbad adalah seorang tokoh yang memperoleh karunia berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatannya yang jelas dan memperoleh penerangan dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah payah. Bahkan kepercayaan sahabat-sahabatnya mengenai cahaya ini sampai ke suatu tingkat yang lebih tinggi, bahwa ia merupakan benda yang dapat terlihat. Mereka sama sekata bahwa bila Abbad berjalan di waktu malam, terbitlah daripadanya berkas-berkas cahaya dan sinar yang menerangi baginya jalan yang akan ditempuh. Dalam peperangan menghadapi orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abbad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tak ada taranya. Apalagi dalam pertempuran Yamamah di mana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam dan paling berpengalaman di bawah pimpinan Musailamatul Kadzab. Abbad melihat bahaya besar yang mengancam Islam. Maka jiwa pengorbanan dan kepahlawanannya mengambil bentuk sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya dan meningkat ke taraf yang sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut, hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati, yang tak menginginkan kecuali mati syahid di jalan ilahi. Sehari sebelum perang Yamamah itu dimulai, Abbad mengalami suatu mimpi yang tak lama, antaranya diketahui takbirnya secara gamblang, dan terjadi di arena pertempuran sengit yang diterjuni oleh kaum muslimin. Dan marilah kita panggil seorang sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu untuk menceritakan mimpi yang dilihat oleh Abbad tersebut, begitupun takbirnya serta peranannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya. Demikian cerita Abu Sa'id. Abbad bin Bishyir mengatakan kepadaku, "Hai Abu Sa'id, saya bermimpi semalam melihat langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Saya yakin bahwa takbirnya insya Allah saya akan menemui syahidnya. Demi Allah," ujarku, "itu adalah mimpi yang baik. Dan di waktu perang Yamamah itu saya lihat ia berseru kepada orang-orang Ansyar, 'Pecahkan sarung-sarung pedangmu dan tunjukkan kelebihan kalian.' Maka segeralah menyerbu mengiringkannya sejumlah 400 orang dari golongan Ansyar, hingga sampailah mereka ke pintu gerbang Taman Bunga, lalu bertempur dengan gagah berani. Ketika itu, Abbad, semoga Allah memberinya rahmat, menemui syahidnya. Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang, dan saya mengenalnya hanyalah dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya. Demikianlah, Abbad meningkat naik ke taraf yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang mukmin dari golongan Ansyar yang telah mengangkat baiat kepada Rasul untuk membaktikan hidupnya bagi Allah dan menemui syahid di jalannya. Dan tatkala pada permulaannya dilihatnya neraca pertempuran sengit itu lebih berat untuk kemenangan musuh, teringatlah olehnya ucapan Rasulullah terhadap kaumnya golongan Ansyar, "Kalian adalah inti, maka tak mungkin saya dicederai oleh pihak kalian." Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya, hingga seolah-olah sekarang ini Rasulullah masih berdiri mengulang-ulang kata-katanya itu.
Abbad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Ansyar semata, atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya. Maka ketika itu naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru, "Hai golongan Ansyar, pecahkan sarung pedangmu, dan tunjukkan keistimewaanmu dari golongan lain." Dan ketika seruannya dipenuhi oleh 400 orang pejuang, Abbad bersama Abu Dajanah dan Barra bin Malik mengerahkan mereka ke Taman Maut, suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan. Dan pahlawan besar itu pun berjuanglah sebagai layaknya seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang warga Ansyar. Dan pada hari yang mulia itu, pergilah Abbad menemui syahidnya. Tidak salah mimpi yang dilihat dalam tidurnya semalam. Bukankah ia melihat langit terbuka, kemudian setelah ia masuk ke celahnya yang terbuka itu, tiba-tiba langit bertaut dan tertutup kembali. Dan mimpi itu ditakwilkannya bahwa pada pertempuran yang akan terjadi, ruhnya akan naik ke haribaan Tuhan dan penciptanya. Sungguh, benarlah mimpi itu dan benarlah pula takbirnya. Pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut ruh Abbad bin Bishyir dengan gembira, yakni seorang tokoh yang oleh Allah diberi cahaya. Demikianlah sekelumit kisah Abbad bin Bishyir. Semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Amin. Wallahu alam bissawab.